sekarang kita akan mempelajari BPMN Basic Concept. Mari kita lihat apa yang kita perlu pahami. Business process model and notation itu sudah distandarisasi oleh OMG, ya. Nah, kenapa? Karena mereka berpikir untuk mencapai competitive advantage, organization itu harusnya fokus lebih banyak terhadap manajemen dan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Nah, karena dunia bisnis itu sudah berubah secara dramatis di dalam beberapa tahun terakhir, proses sekarang bisa melibatkan partisipan atau aktor gitu ya, yang multiple, yang beberapa aktor dan partisipan, dan juga koordinasi di antara mereka kadang-kadang menjadi lebih kompleks. Di masa lampau tidak ada standar untuk modeling, untuk teknik modeling, sehingga sulit untuk bisa dipahami jika berpindah organisasi bagaimana menggambarkannya. Oleh karena itu, ya, kita harus punya satu standar. Bayangkan kalau kita suka-suka menggunakan notasi yang berbeda-beda, gitu ya, mau pakai ini gambar orang seperti ini, kemudian kalau flowchart juga bisa di beda-beda cara penggunaannya, dan itu membuat sulit gitu ya, terutama untuk konsultan yang menjadi konsultan untuk menganalisis bisnis proses, untuk menganalisis existing proses ya, dan melakukan perbaikan itu memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu standar itu sangat dibutuhkan sehingga kemanapun si gambar proses itu pergi selalu bisa dipahami. Oke, nah mengapa BPMN itu penting? Pertama karena BPMN menyediakan notasi yang sama, sehingga orang-orang yang berhubungan dengan proses tersebut bisa mengekspresikan secara grafis dengan cara yang jelas, terstandarisasi, dan juga lengkap. BPMN memungkinkan bukan hanya standarisasi dari proses di dalam organisasi itu sendiri, tapi karena notasi ini sudah terstandarisasi, ini bisa juga diekspand kepada mereka yang membantu proses tersebut, baik mereka konsultan maupun partner bisnis dari organisasi tersebut. Satu tujuan yang paling penting dari pengembangan BPMN adalah notasi yang dipakai itu harus mudah dan juga bisa digunakan oleh analis bisnis. Sebagai lulusan dari sistem informasi, saya yakin di antara kalian nanti akan ada yang bekerja di bidang betul-betul sistem informasi dong, ya. Dan untuk memodel satu proses itu satu pekerjaan yang memang biasanya dicari keahlian dari lulusan sistem informasi. Oleh karena itu, saya percaya sekali bahwa kalau kalian belajar BPMN dengan betul, kalian akan bisa dicari keahliannya ini sehingga mendapatkan pekerjaan yang baik. Oke, nah sekarang kita lihat ya, BPMN ini menjadi penting karena apa? Karena BPMN menggambarkan siapa yang akan melaksanakan siapa yang akan melaksanakan setiap aktivitas di dalam proses yang ada. Kemudian juga jelas kapan ada notifikasi atau pesan yang dikirimkan. Contoh di atas ini kita bisa lihat kalau ini adalah proses untuk mencari karyawan baru gitu ya. Pada saat di start kemudian definisi posisi itu dikeluarkan, nah di sini bisa ada informasi apakah kita jadi atau tidak nih ada posisi ini gitu ya. Kemudian kalau misalnya proses otorisasinya tidak berhasil, nanti kita bisa mengirimkan pesan posisi ini tidak diotorisasi. Ya, ini sangat sederhana sebetulnya prosesnya. Dalam BPMN nanti kita bisa menggambarkan prosesnya dengan sedetil mungkin, ya. Nah, kemudian di sini bisa kelihatan apakah proses berlangsung terus setelah adanya tindakan penolakan ini. Nah,
Ini sebetulnya ya, yang ini tuh masih sangat tidak detail ya. Kita untuk BPMN bisa lebih detail lagi jauh. Selanjutnya, dengan melihat proses ini menggunakan BPMN, kita bisa melihat apakah setiap kandidat dievaluasi secara independen atau bersama-sama dimasukkan satu ruangan langsung diinterview bareng. Kemudian apa yang terjadi kalau tidak ada kandidat yang ditemukan? Apa yang terjadi jika tidak ada kandidat yang dipilih? Apa yang terjadi kalau penawaran itu tidak diterima? Bagaimana kita membatalkan proses mencari karyawan ini? Dan juga berapa lama kita menunggu satu respon? Nah, apa yang saya sebutkan tersebut harusnya bisa digambarkan dengan sangat mendetil dengan menggunakan BPMN. Ya, kalian bisa lihat kalau tadi prosesnya sesederhana ini, sekarang kita gambarkan dengan notasi yang lengkap. Kita bisa lihat ini adalah keseluruhan hiring proses, ini adalah siapa pelaksananya ya. Jadi di sini ada requesting area, misalnya departemen yang membutuhkan, kemudian juga ada manajer area yang membutuhkan, kemudian di sini ada HR department. Jadi kalau misalnya ada satu bagian membutuhkan tenaga kerja, lalu di sini akan digambarkan adanya gateway. Apakah dipenuhi, dibolehin atau enggak? Kalau misalnya dibolehin berarti kita jadi nggak nih mau hire, kalau nggak jadi berarti kita cancel. Kalau jadi berarti akan mendefinisikan posisi tersebut. Kemudian diajukan kepada area manager, kalau area manager setuju berarti diotorisasi. Lihat di sini apakah diotorisasi, kalau tidak berarti kita harus ngasih tahu rejection. Kalau misalnya disetujui berarti nanti kembali kepada departemen yang meminta tenaga kerja tersebut didefinisikan profil yang dicari. Setelah itu baru dikirimkan kepada Human Resource, nanti Human Resource Department akan memanggil beberapa kandidat, ya. Dan di sini ada mungkin waiting time untuk menunggu aplikasi masuk, kemudian nanti kandidatnya dievaluasi. Nah, gambar dari notasi ini sendiri, ya, nanti kalian akan pahami bahwa ternyata di sini garis 3 dengan plus di sini itu berarti proses ini iterasi dilakukan terhadap beberapa kandidat. Ya, dan ini menjadi jelas sebagai seseorang yang memahami BPMN nanti. Ya, nah kalau sudah berarti nanti akan dipilih kandidat oleh si departemen yang mau nge-hire. Kalau misalnya dan mereka memilih-milih, kalau misalnya mereka tidak terseleksi, kalau ternyata tidak terpilih kandidatnya, ya berarti nanti tinggal cari, kasih tahu ke Departemen Human Resource bahwa kita masih belum ketemu nih, tolong cari lagi. Tapi kalau misalnya ketemu gimana? Lalu kandidatnya dipilih, akan Human Resource Department-nya akan memberikan penawaran pekerjaan tersebut dan juga mungkin detail-detail lainnya. Nah, tinggal si kandidatnya itu apakah mau menerima tawaran tersebut. Kalau misalnya tidak menerima, ya berarti kan si departemen yang meminta harus menseleksi kandidat kembali. Tapi kalau diterima berarti selesailah proses tersebut. Kalian bisa lihat, luar biasa ya, detail yang bisa diberikan oleh BPMN. Kalau kita melihat proses seperti ini saja, aduh ini sangat-sangat tidak jelas gitu ya sebetulnya. Bagaimana kita menggambarkan proses seperti ini, dan sebetulnya kalau ini pakai notasinya ini ya, pakai notasinya BPMN tuh sebenarnya ini kayak nggak ada apa-apa tuh, kayak proses maju terus ya. Baik. Nah, saya breakdown ya bagaimana menggambarkannya. Jadi ini setelah menjawab bersama siapa yang akan menjalankan aktivitas di setiap proses. Jawabannya adalah ini adalah tiga pihak yang terlibat. Oke. Kemudian yang kedua, kapan pemberitahuan akan dikirimkan? Nah, itu adalah bagian sini. Soal apakah disetujui atau tidak permohonannya, itu dilakukan di area yang tergambarkan di diagram bagian ini, yang di kotak merah. Kemudian proses, apakah prosesnya dilanjutkan setelah rejection? Ya, itu juga sama, ya, masih digambarkan di sini. Berikutnya, apakah setiap kandidat dievaluasi secara independen? Nah, notasi inilah yang menggambarkan. Oke, dengan notasi ini itu satu persatu, ya, bukan berbarengan. Kemudian, apa yang akan terjadi jika tidak ada kandidat ditemukan? Nah, inilah prosesnya yang menggambarkan jawaban terhadap pertanyaan ini.
Jadi nanti bisa diulang lagi kalau memang belum terpilih, gitu ya. Kalau misalnya terpilih ya kita kasih penawaran. Apa yang terjadi jika tawaran kepada kandidat tidak diterima? Nah, berarti kan nanti akan terulang lagi prosesnya. Kalau tidak diterima, balik lagi seleksi kandidat. Nah, ini tergambarkan dengan jelas. Kalau misalnya diterima, ya sebenarnya selesai. Bagaimana kita meng-cancel hiring proses? Nah, ini sebenarnya di depan, ya. Jadi kalau kita mau langsung nggak jadi, ada di depan, gitu ya. Ini sudah tergambarkan prosesnya. Karena kalau misalnya di-cancel di sini, ya berarti udah ada effort ya, udah ada usaha yang dilakukan. Berapa lama kita menunggu untuk respon tersebut? Nah, di sini ada waiting time. Nah, waiting time itu sebetulnya kalau di BPMN kamu bisa define. Misalnya 1 minggu gitu ya misalnya. Atau 1 bulan gitu ya waiting time untuk sebelum mengevaluasi kandidat. Tergantung kebutuhan cepat atau tidaknya. Oke, nah jadi kalau kita sudah melihat contoh tersebut, kita bisa lihat ya, bahwa BPMN itu adalah satu grafik, notasi grafik yang menggambarkan langkah-langkah secara logis di dalam sebuah proses bisnis. Notasi ini sudah didesain dengan spesial ya untuk berkoordinasi, untuk mengkoordinasikan langkah-langkah dari proses, urutan langkah dari proses, dan juga pesan-pesan. Nah ini penting ya, pesan-pesan yang mengalir di antara partisipan dari berbagai aktivitas yang berbeda. Ya. Dan BPMN itu sendiri dikembangkan oleh organisasi BPMN Inisiatif, yaitu bagian dari OMG atau Object Management Group. Ini berarti bahwa ada kemungkinan yang besar untuk BPMN untuk menjadi satu standar language atau bahasa yang standar mengenai bisnis proses. Seperti UML yang sekarang sudah menjadi standar yang digunakan untuk memodel satu software.